Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam buat teman-teman semua di Bambi. Jadi kalau kalian ada yang baru aja follow Bambi, jadi kita ini online shop yang hampir tiap minggu ngadain live tentang segala yang relate tentang kehamilan, tentang persalinan, terus tentang penyusui, parenting gitu ya, bareng para narasumber yang pakarnya langsung lah, yang bahasnya langsung gitu ya, bareng dokter kandungan seperti sekarang malam ini gitu ya, sama dokter anak, terus sama bidan juga, terus sama coach parenting gitu. Jadi kalau malam ini kita akan bahas placenta previa karena kenapa kita bahas ini, karena banyak banget setiap kita live bareng dokter Rizal sama dokter kandungan pasti aja ada yang tanya tentang placenta previa. Jadi biasanya placenta previa ini dialami saat hamil berapa bulan sih? Nah, nanti kita akan bahasnya secara detail. Nah, kalau kalian baru aja follow Bambi, kita ini biasanya kalau live akan disimpan di IGTV. Jadi kalau mau kalian baru join, mau ada pertanyaan yang ternyata nggak sesuai dengan topik kita malam ini, kalian bisa lihat di IGTV-nya Bambi, karena di sana kalian bisa temuin kayak serba-serbi kehamilan trimester ketiga gitu. Nah, itu kita udah pernah bahas. Terus kemarin tentang operasi sesar, tentang bagaimana bisa persalinan normal, lah itu kita udah pernah bahas. Jadi untuk sementara kalau yang ternyata nggak sesuai sama topik, kalian bisa cek di IGTV kita. Jadi kalau ada yang topiknya sesuai, nah nanti kita langsung bahas di sini gitu. Nanti ini kita akan live bareng Dokter Rizal, ini dokter langganannya Bambi. Jadi hampir 2 minggu sekali kita live bareng Dokter Rizal. Halo, assalamualaikum dokter. Halo, waalaikumsalam. Akhirnya ketemu lagi. Akhirnya ketemu lagi dok. Nggak bosan ya dok ya ketemu sama saya ya, setiap 2 minggu sekali dok. Selama masih ada yang minta, kita layani saja. Iya. Selalu dok, selalu ada yang minta. Selalu kalau main live ini langsung rame ya sama dokter Rizal gitu. Oke dokter, sehat semua dokter? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Jadi. Oke, kita langsung aja dokter. Topik kita malam ini itu placenta previa gitu ya. Biasanya itu kita udah kalau kita live itu kan banyak banget pertanyaannya. Jadi kita ngambil topik itu sesuai dengan banyaknya pertanyaan saat kita live. Kemarin itu kita udah bahas macam-macam. Nah, kali ini kita bahas placenta previa. Ya, placenta previa ini pengertiannya apa sih, terus penyebabnya apa, dan penata laksananya gimana. Nah, ini kita langsung aja discuss sama dokter Rizal, biar nanti soalnya 1 jam itu sama dokter Rizal tuh cepet banget, tiba-tiba udah habis. Tiba-tiba Prolognya di depan gak usah panjang-panjang, langsung aja sama dokter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat bergabung di Bambi Collection. Jadi seperti biasa kita setiap live pasti rame. Dan ini nggak tahu live keberapa ya, udah keberapa kali lah. Dari April ya dok ya. Iya. Jadi sesuai dengan request di pertemuan sebelumnya kan banyak yang bertanya tentang placenta previa. Karena memang terus terang orang dengar placenta previa itu udah langsung gedeg-gedeg gitu. Iya. Jadi apa sih itu placenta previa gitu? Jadi placenta previa itu adalah implantasi. Jadi nempelnya ari-ari di dalam rahim tapi di bawah. Jadi ini mungkin kelihatan ya kalau yang ini. Jadi ari-ari itu normalnya dia nempelnya di atas di sini. Jadi di sini. Jadi normalnya ari-ari itu nempelnya di atas. Bisa di atas, bisa di samping kiri, samping kanan. Jadi tidak di bagian bawah. Jadi selama dia berada di bagian yang normalnya tuh yang paling banyak di puncak, di fundus yang paling banyak. Ada juga yang mungkin kalau di USG korpus depan, korpus belakang. Jadi kalau secara umum gini, jadi rahim itu kita bagi, ada bagian puncak, bagian fundus, bagian badan, bagian korpus, dan bagian bawah. Jadi yang dikatakan ari-ari placenta previa itu jika nutupnya di bagian bawah. Itu pengertian umum dulu. Nah, sekarang kita awal dulu ya. Jadi kalau misalnya kalau bisa lihat gambar gini, jadi
pertama itu untuk proses kehamilan, itu sperma itu masuk lewat rahim nih. Lewat vagina, kemudian masuk ke rongga rahim, lewat saluran tuba, kemudian ketemu sama sel telur, terjadi proses perkawinan di sini, jadi kemudian balik lagi ke dalam. Nah, pas proses jatuhnya ini yang menentukan ari-ari di bawah atau tidak. Jika hasil perkawinan tadi jatuhnya di atas, jadi kalau misalnya pasien saya sering gambarkan seperti gini, ada biji tanaman, kita lemparkan ke bidang tanah, di mana dia nempel, di situ akarnya tumbuh. Jadi ari-ari itu adalah akar dari tanaman, tapi kalau untuk janin itu akarnya janin, jadi tempat dia mengambil sari makanan dari si ibu. Jadi kalau dia nanti jatuhnya di bagian atas, maka ari-arinya tumbuh dari atas. Kalau jatuhnya di samping, tumbuh dari samping. Kalau jatuh di bawah, itu yang dikatakan placenta previa. Itu gambaran umumnya dulu. Kemudian placenta previa itu seperti saya katakan tadi adalah ari-ari yang tumbuh di bawah. Jadi kalau misalnya seperti gambar tadi, dikatakan placenta previa itu jika ari-arinya tumbuh di bawah. Nah, untuk ari-ari tumbuh di bawah ini macam-macam. Jadi ada yang dia menutup sempurna. Jadi misalnya gini, ada yang ari-arinya dia menutup keseluruhan bagian bawah. Itu yang disebut dengan placenta previa totalis. Kemudian ada yang hanya menutup sebagian. Jadi kalau misalnya ini lubang jalan lahir, kalau dia nutupnya seperti ini disebut dengan placenta previa totalis. Kalau dia nutup setengah, itu dikatakan placenta previa parsial. Kalau dia nutupnya hanya di tepi lubang jalan lahir, itu disebut dengan placenta previa marginalis. Ada satu lagi, plasentanya tidak nutup jalan lahir, tapi di bawah. Itu yang disebut dengan plasenta letak rendah. Jadi kalau dibilang placenta previa itu macam-macam. Ada yang nutup sempurna, ada sebagian, ada hanya di tepi, ada yang tidak nutup sama sekali, tapi di bagian bawah. Itu secara definisinya. Nah, sering nggak sih kasus placenta previa ini? Sebenarnya placenta previa ini bukan kasus yang banyak sebenarnya. Hanya kalau dari penelitian hanya 1 dari 200 orang. Oh. Jadi frekuensi kemungkinan epidemiologinya 1 dari 200 orang hamil ada 1 yang placenta previa. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak. Jadi yang kena aja apes sudah siapa yang kena. Jadi kita nggak bisa prediksi gitu. Iya. Keluhannya apa? Yang paling sering biasanya kalau penderita dengan placenta previa itu keluhan yang paling sering itu ada keluar darah. Jadi seringnya dari awal kehamilan sudah mulai ngeflek, sering keluar darah. Nah biasanya itu keluhan paling utama dari placenta previa. Jadi ada riwayat perdarahan di kehamilan awal. Tapi walaupun tidak semua perdarahan di kehamilan awal itu placenta previa, ada juga yang bukan. Tapi yang paling umum, biasanya keluhan yang paling sering itu adanya riwayat perdarahan. Nah, kemudian kalau kita tanya kenapa terjadi, itu seperti saya katakan tadi, kita secara pasti tidak tahu penyebabnya kenapa bisa seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, tergantung takdirnya aja kemana nempelnya gitu. Kalau nempelnya di bawah ya hari-hari di bawah, kalau di atas ya nggak di atas. Tapi ada beberapa faktor. Jadi ada beberapa faktor yang bisa memicu. Jadi kalau ditanya penyebabnya kenapa sih dok kok bisa hari-hari di bawah? Ya penyebabnya sih kita nggak tahu karena takdirnya aja kebetulan nempel di bawah, makanya di hari-hari di bawah. Tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan resiko untuk hari-hari di bawah itu meningkat. Yang pertama usia, jadi usia ibu. Jadi biasanya placenta previa ini lebih banyak didapati pada ibu yang usia lebih dari 35 tahun. Itu satu faktor risiko. Yang kedua, ibu-ibu yang pada saat hamil suka merokok. Itu juga pengaruh. Jadi ibu yang merokok, baik itu merokok pasif atau merokok aktif itu sama. Jadi orang yang merokok sendiri atau suaminya merokok atau dia kerja di lingkungan yang banyak perokoknya itu ternyata mempunyai risiko lebih tinggi untuk menjadi placenta previa. Kemudian ibu-ibu yang ketiga, ibu-ibu yang memiliki kelainan bentuk rahim. Jadi ada kelainan bentuk rahim, apakah bentuknya, apakah bentuk atapnya, jadi ada kelainan bentuk rahim. Kemudian biasanya kasus placenta previa ini sering kita temukan pada pasien dengan kehamilan, bukan kehamilan pertama. Jadi biasanya semakin banyak jumlah anak, jadi resiko untuk dia kan rahimnya semakin lebar, itu kemungkinan jatuh ke bawah itu lebih tinggi.
Sehingga Oh, kayak seringnya plasenta previa itu sering didapatkan pada ibu yang hamil lebih dari 1 kali. Itu kalau secara teori seperti itu. Kemudian sering juga kita dapatkan plasenta previa itu didapatkan pada kehamilan lebih dari 1 janin. Jadi pada kehamilan kembar, kemudian pada pasien-pasien yang pernah mendapatkan perawatan operasi sebelumnya. Misalnya pada ibu-ibu yang pernah dikuret, ibu-ibu yang pernah melakukan tindakan operasi sesar, ibu-ibu yang pernah tindakan operasi miom. Jadi ibu-ibu yang pernah dilakukan tindakan di rahimnya itu ternyata lebih besar untuk beresiko terjadi plasenta previa. Makanya kalau ibu yang sudah kuret bolak-balik lebih 1 kali, 2 kali, kemudian begitu hamil, potensi untuk di hari-hari di bawah itu semakin meningkat. Kemudian ibu yang punya riwayat plasenta previa, misalnya dia waktu hamil pertama plasenta previa, itu ketika hamil berikutnya kemungkinan untuk plasenta previanya lebih besar dibandingkan jika tidak ada riwayat. Jadi kurang lebih faktor-faktor yang beresiko, yang mempunyai resiko untuk plasenta previa seperti yang tadi. Tapi kalau ditanya penyebab pasti, sampai saat ini belum ada penelitian kenapa penyebab pastinya. Tapi yang paling banyak teorinya itu karena faktor gangguan perdarahan pada rahim. Jadi adanya defisiensi dari rahimnya. Tapi ya tadi sih penyebab pasti nggak tahu. Bagaimana sih kita tahu kalau itu ada plasenta previa? Ini mungkin yang perlu saya tekankan di sini. Tadi kan kita sudah sebutkan kalau ada riwayat keluar darah pada kehamilan awal, kita anjurkan pasien untuk USG. USG itu pertama menentukan apakah janinnya di dalam rahim, kemudian ari-arinya apakah nempel di bagian bawah, kemudian kita bisa lihat kondisi rahimnya normal apa tidak, ataupun ada kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, apabila seorang dokter mendiagnosa di trimester pertama ari-ari di bawah, itu tidak langsung jadi vonis. Jadi sering banget ibu-ibu begitu bilang ari-ari di bawah itu udah pikiran macam-macam. Jadi pada kehamilan awal rahim itu kecil. Rahim kecil, jadi ketika dikatakan rahimnya di bawah pada kehamilan trimester awal, itu tidak ada otomatis dia akan jadi plasenta previa. Karena rahim itu kan dia kayak balon. Dia akan makin lama makin membesar. Ketika dia membesar, nanti dilihat ari-arinya apakah ikut dia berkembangnya ke atas atau dia berkembangnya di bawah. Kalau dia berkembangnya ke atas, kemudian jalan lahirnya nggak ketutup, udah dia bukan plasenta previa. Tapi kalau rahimnya membesar, tapi ari-arinya tetap tumbuh di bawah, nah di situ baru dikatakan plasenta previa. Kapan kita katakan dia plasenta previa? Jika usia kehamilan 27 minggu ke atas. Jadi baru kita diagnosa bahwa dia plasenta previa itu ketika usia kehamilan di 27 minggu ke atas. Di bawah itu kita belum mengatakan diagnosa plasenta previa. Tapi bisa dibilang, oh Bu ini ari-ari di bawah, tapi belum jadi vonis gitu. Tapi kalau udah 27 minggu ke atas, plasenta previa itu sudah nggak bisa berubah lagi. Jadi kalau dia plasenta previa totalis, ya dia tetap totalis, parsial tetap parsial, marginal tetap marginal. Tapi kalau di trimester awal, dia kadang-kadang nutup sempurna, begitu 27 minggu dia makin naik ke atas, begitu 27 minggu dilihat, oh ternyata Bu sudah nggak nutup lagi Bu, ini jalan lahirnya udah kebuka, oh mungkin bisa lahir normal. Jadi peluang lahir normal tetap ada. Jadi jangan langsung panik begitu trimester pertama dibilang hari-hari nutup jalan lahir udah stres duluan. Jadi nggak harus seperti itu karena banyak hal yang masih bisa terjadi. Nanti baru bisa kita tentukan di usia kehamilan 27 minggu. Jadi bagaimana mendiagnosanya? Ya kalau dulu belum ada USG ya dengan pemeriksaan dalam, tapi itu resiko begitu dibuka diperiksa keluar darah langsung operasi. Sekarang teknologi sudah canggih, hampir semua daerah rasanya nggak ada yang USG, sampai pelosok juga sebenarnya sekarang USG sudah menyebar di mana-mana. Jadi untuk mendiagnosa kita bisa mendiagnosanya dengan USG. Jadi dengan USG itu nggak harus 4 dimensi, 2 dimensi aja kita bisa untuk menilai di mana posisi ari-ari. Jadi itu sih. Jadi untuk mendiagnosanya kalau gejalanya tadi ada riwayat perdarahan di trimester awal ataupun mudah berdarah, ketika hubungan suami istri kadang-kadang sering keluar darah, hati-hati ari-ari di bawah. Gejala itu aja. Kemudian biasanya khasnya lagi pada ari-ari di bawah ini dia tidak disertai dengan rasa nyeri. Jadi kadang-kadang keluar aja gitu, tidak disertai dengan rasa nyeri. Kemudian
eh, untuk mendiagnosa tetap tadi dengan memakai USG. Nah, sekarang tindakannya apa? Ini yang paling penting. Tindakannya kalau misalnya begitu dikatakan ini placenta previa. Ya. Prinsipnya pada placenta previa itu yang utama adalah kita menentukan dulu dia masuk ke yang mana. Yang tadi, yang totalis, marginalis, parsial, atau letak rendah. Tidak semua placenta previa harus SC. Yang placenta previa yang harus SC itu adalah yang totalis sama marginalis. Itu dua itu udah sebagian besar sudah bisa dikatakan sesar. Untuk yang yang parsial ya. Parsial Yang ya, Dok. total dengan parsial itu udah sesar. Kalau yang marginalis biasanya kita masih memungkinkan untuk mencoba lahir normal dulu, tapi di rumah sakit, tidak bisa di bidan atau puskesmas. Jadi kalau prinsipnya gini, ini jalan lahir, kemudian ini plasentanya. Ketika kepala bayi nekan ke bawah, dia akan membuka. Jadi pembukaan 1 cm, pembukaan 2 cm, buka 3. Nah, ketika dia pembukaan, kalau nanti disertai dengan keluar darah segar, kita stop. Jadi kita nggak lanjutkan lahir normal, kita langsung operasi. Jadi makanya tidak dianjurkan untuk di bidan. Kalau di bidan begitu perdarahan, nyari rumah sakit dan sebagainya, malah takutnya karena perdarahan banyak bisa mengancam nyawa si ibu. Kemudian kalau untuk yang letak rendah, kemungkinan besar bisa untuk lahir normal. Jadi kan tadi ada 4 ya. Jadi yang totalis itu sesar, kemudian marginalis parsial, kemungkinan sesar. Kemudian kalau marginalis bisa normal, bisa sesar tergantung kondisi. Kalau plasenta letak rendah, kemungkinan besar bisa dilahirkan secara normal. Kapan dilakukan sesar pada kasus plasenta previa? Jadi prinsipnya untuk penanganan plasenta previa itu ada 2. Satu konservatif, yang satu terminatif. Jadi maksudnya gini, kalau kehamilannya masih belum cukup bulan, masih 7 bulan, kemudian keluar darah, kita USG, Bu ini hari-hari di bawah. Apakah disesar? Tidak. Jadi kita tetap memberikan obat-obat dulu untuk menghentikan perdarahan. Tujuannya apa? Biar kehamilannya masih bisa lanjut. Jadi dikatakan konservatif itu kita mencoba mempertahankan kehamilan sejauh mungkin, sedekat mungkin dengan usia kehamilan cukup bulan. Tapi nanti kalau seandainya sudah kita coba pertahankan, darahnya tetap keluar, apalagi makin banyak, kita sifatnya adalah maternal saving, jadi menyelamatkan nyawa ibu. Jadi ya sudah kita lahirkan dengan kondisi bayi prematur. Kalau misalnya nanti bayinya ternyata bisa diselamatkan, alhamdulillah. Kalaupun tidak, minimal ibunya dulu diselamatkan. Itu kalau yang perdarahannya di trimester awal, di trimester 3 tapi awal, misalnya masih di bawah 30 minggu. Tapi kalau sudah kehamilan cukup bulan, di atas 34 minggu, ibunya nggak ada keluhan, nggak ada perdarahan, biasanya dilakukan tindakan sesar di usia kehamilan 37-38. Jadi tetap tidak menunggu perkiraan. Jadi misalnya perkiraannya pas 40 minggu. Untuk placenta previa, kita tidak menunggu perkiraan karena dikhawatirkan ketika 37-38 minggu kontraksi, takutnya perdarahan dulu. Karena untuk placenta previa ini tetap dianjurkan untuk operasi secara elektif, artinya dengan persiapan. Jadi nggak operasi dadakan tengah malam kita operasi, nanti ketika butuh darah kita bingung nyari darahnya di mana, kemudian tenaganya juga. Jadi kita rencanakan pada saat kondisi yang masih baik, jadi belum perdarahan. Jadi prinsipnya kalau udah cukup bulan, kita lahirkan di 37-38 minggu dengan sesar terencana. Tapi kalau dalam keadaan emergensi, misalnya perdarahan tadi, ya sudah kita lahirkan kapanpun. Jadi kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Ada yang ini nggak kira-kira yang masih? Ya, udah jelas banget, Dok. Jadi dulu sih saya mau sharing, Dok. Dulu saya hamil pertama itu waktu itu saya sempat ngeflag. Jadi dokternya bilang bahwa saya tuh ada placenta previa gitu. Jadi hari-harinya di bawah. Tapi saya waktu itu saya juga nggak diinfo ini menutup jalan lahir atau apa totalis parsial itu nggak dijelasin gitu. Tapi pokoknya di bawah. Terus akhirnya saya disuruh bed rest selama 1 bulan. Terus sempat waktu itu pendarahannya tuh banyak, Dok. Jadi sempat udah deg-degan kan, pasti udah spot jantung udah duluan. Terus langsung ke rumah sakit, katanya janinnya masih bagus. Terus suruh bed rest selama 1 bulan.
Alhamdulillah. Terus setelah itu normal, nggak ada apa keluhan apapun, malah lahirnya normal gitu. Jadi kalau dengan pengalaman saya itu, jadi ada yang kata dokter ya. Jadi kalau masih di bawah 27 minggu itu masih Masih bisa kemungkinan berubah. masih kemungkinan berubah ya. Hari-harinya masih bisa ke atas gitu ya. Cuman memang kalau udah plasenta previa seperti saya itu yang di awal di trimester pertama itu memang harus benar-benar dijaga agar tidak terjadi pendarahan itu ya dok ya. Jadi gini, kalau untuk placenta previa di awal kehamilan itu kan ari-arinya di bawah nih. Jadi kadang-kadang kecapean sedikit aja ketika ada goncangan dia mudah berdarah. Jadi makanya orang yang ari-arinya di bawah biasanya kita anjurkan untuk sebisa mungkin bed rest. Kalaupun tidak bed rest dia aktivitas ringan, tidak boleh aktivitas berat, tidak boleh hubungan suami istri. Jadi hubungan suami istri loh, bukan SMS sama WA. Jadi hubungan suami istri. Kemudian jadi sampai kapan dilakukan bed rest? Sampai darahnya berhenti. Kalau jadi kita nggak bisa memastikan. Ada yang selama 7 bulan bed rest tiduran terus ada yang cuman paling sampai 14 minggu ketika udah nggak keluar darah lagi, 1 hari 2 hari nggak keluar darah, coba aktivitas ringan, jalan-jalan di tempat tidur, di kamar. Kalau aktivitas ringan nggak keluar darah, aktivitas biasa, tapi tetap kita tidak menganjurkan aktivitas berat. Oke. Oh ya, satu lagi sering ditanyakan, dok, dia waktu hamil awal itu ari-arinya di bawah. Apa sih yang bisa dilakukan untuk menggeser ari-ari? Ini kan sering kadang-kadang, ada yang suruh sujud, ada yang suruh makan inilah, ada yang suruh pijet, macam-macam. Jadi seperti saya katakan tadi, ari-ari dia berkembang alami. Seperti akar pohon tadi. Dia akar pohon itu akan tetap di situ. Dia berkembang terus. Makin lama melebarnya kemana? Apakah dia melebar menutup jalan lahir atau melebarnya menjauhi jalan lahir? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita makan ini biar berubah, ya nggak bisa. Emang bisa kalau misalnya tanaman akarnya di situ kita kasih pupuk A biar dia pindah, nggak akan mungkin gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa kita lakukan untuk memindah ari-ari. Yang kita lakukan adalah menghindari perdarahan. Jadi tadi menghindari perdarahan. Iya. Iya dok. Oke. Ini penjelasannya dokter di awal tuh pasti langsung jelas semua. Biar nggak banyak pertanyaan. Itu tujuannya kayaknya dok ya. Nggak juga sih, bebas aja mau nanya. Ini ada pertanyaan dokter dari Dimas Kaila. Ini kehamilan kelima saya setelah 2 kali keguguran dan diukur ukur 4 bulan, mungkin lagi hamil 4 bulan ya, didiagnosa placenta previa karena pernah 2 kali kiret, sesar 1 kali. Apakah itu penyebabnya dok? Tadi kan kita sudah kita singgung penyebab pasti kita tidak mengetahui. Salah satu faktor risiko adalah pada ibu-ibu yang sudah dilakukan tindakan pada rahim. Tindakan rahim itu contohnya sesar, operasi miom, kuret. Jadi keguguran 2 kali kan itu udah dikuret ya. Jadi kalau dikuret misalnya ini rahim sudah dibersihkan pakai alat seperti itu, biasanya kadang-kadang di bagian permukaan dalamnya sudah ada perbedaan bentuk dari normalnya. Jadi begitu tadi bakal janinnya itu turun, dia nggak nempel di sini, tapi langsung jatuh ke bawah. Jadi itu salah satu faktor risiko menjadi placenta previa. Tapi kalau 4 bulan, ari-ari di bawah, kita belum vonis dia placenta previa. Jadi masih ada kemungkinan dia untuk berubah sampai 27 minggu, baru kita membuat diagnosa placenta previa. Jadi di ini aja, batasi aktivitas tadi, puasa dulu suaminya, suruh puasa Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dok dari Vano Kemeja. Dok, saya hamil 20 minggu, plasenta sementara berada di bawah sebelah kiri. Apa bisa lahir normal, dok? Nah, itu sebelah kiri, sebelah kanan itu mempengaruhi nggak, dok? Jadi gini, kan tadi kita sudah jelaskan ya. Jadi kalau misalnya kalau ini kan gambar rahim nih, gambar rahim. Jadi ari-ari itu bisa nempel di atas, bisa nempel di samping kiri, bisa nempel samping kanan, bisa nempel di depan, bisa nempel di belakang. Jadi kayak ruangan.
selama dia tidak nutup pintu di bawah, lahiran normal masih bisa. Jadi dia mau kanan, kiri, depan, belakang nggak ada masalah selama tidak nutup jalan lahir, lahiran normal masih memungkinkan. Jadi ditunggu aja. Jadi di 27 minggu itu kita lihat nutup atau tidak. Kalau nggak nutup, ya sudah kita periksa biasa aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, ya. Oke. Ini pertanyaannya mungkin sering banget ditanyakan, tapi tadi sudah dijawab sama Dokter Rizal. Bisa terulang lagi nggak sih, Dok, plasenta previa? Ada kemungkinan bisa terulang gitu ya, Dok ya? Jadi gini, kalau statistik, jadi sebenarnya nggak hitam putih gitu, nggak, pasti ada area abu-abunya gitu. Jadi kalau pasien pernah plasenta previa, kemungkinan besar akan plasenta previa lagi. Tapi bukan kalau plasenta previa pasti akan plasenta previa lagi, enggak. Jadi kemungkinan lebih besar dia untuk menjadi plasenta previa lagi. Jadi makanya kalau kita pasien pertama dia SC plasenta previa, kedua SC plasenta previa lagi, mending nggak hamil lagi. Karena biasanya kalau SC yang ketiga dengan plasenta previa, itu yang nanti jadi plasenta akreta. Akreta itu plasenta yang sampai tembus. Jadi menembus rahim sampai kandung kemih, dan itu sangat momok sekarang. Kasus di Jawa Timur itu paling banyak di Indonesia. Jadi Jawa Timur paling banyak, sampai kita punya tim khusus untuk nangani yang akreta. Jadi seluruh Jawa Timur, kalau ketemu plasenta akreta pasti ngirim ke Sutomo. Oh gitu. Itu saking mengerikan untuk ngerjakannya. Dan yang ngerjakan operasinya itu sekitar 8 sampai 10 dokter spesialis. Jadi dokter ada 2 atau 3, nanti ada dokter kandung kemih, ada dokter usus, jadi semua gabung di situ. Jadi serem. Makanya biasanya kalau udah 2 kali plasenta previa SC, cukup 2 aja lah, ikuti KB aja. Karena resikonya terlalu besar itu untuk hamil yang ketiga. Jadi kalau udah plasenta previa sudah 2 kali, lebih baik cukup 2 anak aja lah. Ya. Ini ada pertanyaan dokter dari Amrila 96. Dok, saya hamil sampai 6 bulan, sempat mengalami plasenta previa. Menginjak 7 bulan sampai hampir 9 bulan sudah normal. Adakah kemungkinan plasentanya balik ke bawah lagi? Selama plasentanya nggak iseng, nggak, Bu. Nah, taunya iseng apa enggak gimana, Dok? Siapa tahu iseng, dia pingin reunian lagi ke bawah, pingin merasakan masa-masa di kehamilan, apa turun lagi dia. Jadi enggak, Bu. Jadi seperti saya katakan tadi, patokan kita di 27 minggu. Kalau 27 minggu dia sudah nggak nutup, ya sudah selesai dia. Ceritanya sudah segitu. Nggak reuni lagi dia ke bawah, pingin ngerasainnya ke bawah lagi gitu, enggak. Tapi kalau sebelum 27 minggu, kita belum jadi patokan. Karena tadi rahim masih membesar, kemudian dia kan nanti yang membedakannya ada segmen bawah rahim namanya. Segmen bawah rahim itu yang nanti ini leher rahim, kemudian ini badan rahim, jadi terbentuk segmen bawah rahimnya itu. Ketika sudah terbentuk segmen bawah rahim, di situ sudah nggak berubah lagi hari-hari. Makanya di atas 28 minggu, kalau dikatakan normal sama dokternya, ya sudah, alhamdulillah, artinya tidak harus sesar, bisa dicoba normal gitu. Tadi kayaknya udah dibahas ini, Dok ya. Dok, di diagnosa plasenta previa dapat ditegakkan di usia kehamilan berapa minggu? Apakah kalau sudah di diagnosa previa dapat naik plasentanya seiring usia kandungan bertambah? Bisa setelah di atas 27 minggu ya, Dok ya? Biasanya dilihat lagi setelah 27 minggu. Menentukan posisi plasenta bisa dilakukan di usia kehamilan berapapun. Untuk menentukan posisi plasenta, malah trimester pertama aja bisa kita menentukan. Tapi belum jadi diagnosa, belum, istilahnya vonis belum turun lah. Istilahnya vonis belum turun. Jadi plasenta previa ya sudah dikatakan plasenta previa, tapi nanti begitu udah 27 minggu baru didiagnosa, ditulis di diagnosanya itu ini plasenta previa totalis, marginalis yang tadi kita jelaskan tadi. Jadi kalau untuk ditanyakan kapan bisa menentukan, kapan aja bisa, tapi baru bermakna secara klinis jika di atas 27 minggu, hari-hari masih nutup, baru dikatakan plasenta previa. Oke. Ini saya sortir pertanyaannya, udah pada dijawab semua. Faktor plasenta previa lahirnya nggak bisa normal, Dok. Tadi sudah dijawab sama dokter. Tergantung posisi, jadi tidak semua plasenta previa harus SC. Tadi kita jelas
Mungkin bagi yang ibu yang baru gabung nanti coba lihat, nanti ini di-share di IG live-nya Bambi. Ya. Di awal kita udah jelaskan prinsipnya tadi, tergantung posisi plasenta. Kalau dia nutup sempurna nggak bisa, tapi kalau dia masih ada jalannya, tidak ada perdarahan, masih bisa dicoba normal. Tapi itu juga di rumah sakit ya, tidak bisa di bidan. Gitu. Ini ada pertanyaan dok. Dok, apakah plasenta previa berhubungan dengan posisi janin sungsang? Oke, plasenta. Jadi gini, kalau rahim itu kan bentuknya kayak buah alpukat gitu, kayak buah alpukat. Kemudian ari-ari di bawah. Ketika ari-ari di bawah itu biasanya akan menyebabkan gangguan proses kepala bayinya turun. Sehingga ketika bayinya nggak bisa turun, bokong dulu yang berada di bawah. Jadi ari-ari di bawah ini yang menyebabkan bayinya jadi sungsang. Jadi bukan karena sungsang ari-arinya di bawah, tapi gara-gara ari-ari di bawah, bayinya kepalanya nggak bisa turun. Ini kalau ibu, ini kita pernah bahas kalau nggak salah di sungsang ya. Di sungsang, dulu kan ya. ada. Ya, benar. Jadi bukan karena bayinya sungsang akhirnya plasenta previa yang di bawah, malah kebalik ya, karena ari-ari di bawah sehingga bayinya nggak bisa kepalanya turun. Oke, ya dok. Apakah di Jombang belum bisa melakukan tindakan sesar yang plasenta previa totalis dok? Karena beberapa kasus ada yang harus di Surabaya. Kalau plasenta previa totalis kita masih ngerjakan. Tapi kalau plasenta previa akreta, beda loh. Plasenta previa totalis dengan plasenta akreta itu beda. Yang kita kirimkan ke Surabaya itu yang akreta, bukan totalis. Kalau dia plasenta previa totalis tapi belum menembus rahim, belum ke akreta, kita masih ngerjakan di Jombang. Tapi kalau udah akreta memang untuk menurunkan resiko kematian ibu, makanya kesepakatan kita kirim ke Dr. Sutomo. Jadi pusatnya di Dr. Sutomo, karena kemarin kebetulan tim yang di Dr. Sutomo kena COVID, akhirnya dialihkan sementara ke RSAL. Tapi nanti kalau sudah timnya sembuh, mungkin ya balik ke Sutomo. Kemarin timnya kena soalnya. Ya, semoga cepat sembuh ya dok. Aduh, iya. Ya dok, aduh. Ini adalah pertanyaan dari Bunda Mulyani Ismi. Dok, saya lahiran anak pertama sesar, lahiran anak kedua pengen bisa normal. Bagi sarannya dok. Nah, Ibu Mulyani bisa langsung cek IGTV-nya kita karena 2 minggu kemarin kita udah barusan aja bahas ini. Jadi bisa langsung cek di IGTV-nya kita. Udah dibahas jelas abis sama dokter. Gitu. Bentar dok. Saya cari karena dokter kalau jelasin di awal sudah jelas banget gitu ya. Atau kita jelaskannya dikit-dikit aja ya. Tapi nggak seru. Ini dari Bu Juwita ya, dari Bu Juwita Pratiwi. Dok, kalau letak plasenta di korpus apa ya? Jadi tadi kita sudah jelaskan rahim itu kan ada bagian-bagiannya. Jadi yang atas ini bagian fundus namanya. Fundus kalau bahasa kitanya kubah dari rahim. Korpus itu badan. Jadi badan itu yang ini. Ini badan. Jadi kalau korpus itu ya badannya bisa korpus anterior itu di badan bagian depan, korpus kiri, korpus kanan, korpus posterior. Jadi selama di korpus dan fundus itu posisi normal untuk ari-ari. Yang tidak normal jika berada di bawah itu baru dikatakan plasenta previa. Kadang-kadang bingung dengan kata-kata korpus karena di USG itu kan sering ditulis sama dokternya plasenta korpus anterior, ketuban grade-nya berapa, grade itu pematangan dari ari-arinya itu grade 1, grade 2, grade 3. Jadi kadang-kadang kalau saya sih biasanya ketika ini tak jelaskan sekalian ke pasien, Bu ini di depan gini-gini. Jadi kalau kita tulis, kalau dibaca udah paham. Cuman kadang-kadang kalau dokternya sibuk kan tulis langsung di situ, begitu dibaca ini korpus anterior apa itu korpus. Jadi jadinya saya sering banget di Instagram itu hasil USG orang dikirim ke kita terus suruh baca sama kita. Ya nggak bisa. Jadi USG itu kan yang di print itu cuma 1 lembar, sedangkan USG itu kan kita pemeriksaan keseluruhan, kemudian yang dikasih ke ibu kan cuma
hanya 1 lembar. Gimana ceritanya sebelumnya itu kan cuma dokternya yang tahu. Kalau dikirim cuma lembaran, dok ini kira-kira di mana hari-hari, ya mana kita tahu. Jadi Mungkin prinsipnya nanti kalau ini ya kalau dok. periksa ke dokter, jangan segan-segan tanyakan apa yang perlu ditanyakan, sepuasnya. Kalian berhak kok untuk mendapatkan informasi itu. Jangan begitu dia udah keluar baru bingung mau nanya, tadi kok nggak nanya ini. Demam panggung duluan biasanya. Mungkin nanti akan dibahas dok ya kita ya, tidak demam panggung di depan pasien kayak gitu ya dok ya. Karena sama dok, saya juga dulu mesti gitu ya, udah di list gitu ya, nanti sampai depan dokternya udah bingung tanya apa bu, nggak ada dok gitu. Aku pernah gini kan, jadi pasien bawa di handphone, udah di list pertanyaannya kan. Begitu dia menanya, sini tak bacain sekalian. Jadi tak baca gini, dok ini oh bisa, ini nggak juga tak bacain sekalian gitu. Ya nggak apa-apa, Iya, kalau perlu ya nggak apa-apa gitu. iya, makanya itu kenapa Bambi ngadain live bareng Dokter Rizal gitu, karena pertanyaan para bumil itu pasti banyak banget. Nah, kita jelasin per topik gitu, karena biar jelas gamblang gitu. Dokter, ada pertanyaan dari Bunda Ella 5228. Dok, saya riwayat plasenta previa 36 minggu pendarahan, tapi kenapa bayi saya nggak bisa tertolong? Jadi kalau gini ya, jadi prinsipnya kita dokter itu hanya berusaha semaksimal kita. Penentuan takdir tetap di tangan Tuhan. Jadi contoh kasus gini, ada pasien, jadi ini kasus saya tangani sendiri, plasenta previa totalis hamil kembar. Jadi udah total plasenta previa total. Waktu perdarahan banyak, kita lahirkan secara sesar, yang satu bayi keluarnya 1 kilo 1 on, yang satu bayi keluarnya 2 kilo 2 on. Secara logika, pasti yang 2 kilo ini pasti lebih survive. Ya. Ternyata yang 2 kilo ini meninggal. Yang 1,1 malah bertahan, malah dia survive. Jadi kita nggak pernah bisa menentukan yang mana, misalnya kondisi bayi cukup bulan aja, cukup bulan, kondisi sehat, meninggal tiba-tiba bisa. Jadi nggak bisa kita menentukan, kita hanya ya namanya manusia, hanya berusaha, tetap penentunya di tangan Tuhan. Jadi contoh kasus lagi misalnya, ada pasien, dia rajin USG di dokter. Kemudian 2 hari sesudah dia USG, tiba-tiba bayinya meninggal di dalam. Begitu kita periksa, Bu, ini bayinya meninggal, sudah nggak ada denyut jantungnya. Loh, saya 2 hari yang lalu baru USG di dokter A, katanya baik-baik saja. Nah, itu kan kadang-kadang sering. Udah USG dikatakan baik, kok bisa tiba-tiba meninggal. Lah, nggak usah tingkat baik. Saya sering gitu kadang, Bu, saya aja sekarang lagi saat gini bisa aja tiba-tiba sore meninggal, bisa loh. Itu ajal, nggak tahu, ajal itu bisa aja dari dalam kandungan dia meninggal di situ, bisa aja udah lahir meninggal, jadi bisa kapan aja. Jadi kalau USG itu tidak bisa menentukan 100% kondisi real di dalam. Itu juga tadi misalnya 36 minggu. 36 minggu kemungkinan besar bayi bertahan itu tinggi karena berat bayinya udah di atas 2 kilo. Tapi kalau meninggal juga ya memang takdirnya seperti itu. Saya nggak tahu kira-kira meninggalnya kenapa, banyak hal yang bisa terjadi. Bisa aja 36 minggu tapi ternyata bayinya beratnya nggak cukup atau paru-parunya belum berkembang dengan baik. Atau ketika dilahirkan sudah dalam kondisi jelek. Jadi gini misalnya ya, kalau seorang ibu hamil dengan plasenta previa, kemudian perdarahan banyak, otomatis ibu ini kan terancam nyawanya. Karena terancam nyawanya, fisiologis tubuh ibu, dia akan mengorbankan bayinya dulu. Jadi misalnya kalau mau mati, kasarannya ya, kalau mau mati dalam keadaan genting, ibu ini akan mematikan bayinya dulu, tubuh si ibu ini. Setelah bayinya dikorbankan, kalau nggak tertolong ya baru ibunya ikut gitu. Jadi bisa aja ketika perdarahannya mungkin terlalu lama, HB-nya udah cenderung turun, sehingga bayi dulu yang dikorbankan oleh sistemnya si ibu untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Jadi bisa aja 36 minggu, walaupun bayinya sudah cukup bulan, tapi perdarahannya sudah terlalu banyak, sehingga HB-nya sudah rendah banget, kemungkinan besar ya bisa meninggal bayinya dulu. Nanti begitu lahir, bayinya dilahirkan, kemudian ditransfusi dan sebagainya untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Bisa saja. Makanya kalau orang yang plasenta previa itu sebaiknya tinggal di tempat yang tidak jauh-jauh dari rumah sakit. Jadi termasuk misalnya pada kasus plasenta akreta. Kalau pasien saya di sini plasenta akreta,
mulai 34 minggu itu sudah saya suruh ngekos di Surabaya. Iya, iya. Ngekos cari kos di sana. Jadi begitu perdarahan tiba-tiba ke Sutomo dekat. Jadi ya sampai seperti itu gitu. Jadi masih bisa. Jadi nggak ada jaminan 36 minggu. 38 minggu aja yang cukup bulan, kadang-kadang bayinya ada yang meninggal kok. Jadi nggak bisa kita pastikan. Sering-sering berdoa Bunda Berdoa kalau yang banyak. gitu ya. Ini. Dok, dari Bunda Mira Miut. Bagaimana ya dok berdamai dengan plasenta letak rendah? Ini nyambung. 27 minggu tidak terjadi pendarahan, tapi plasenta previa. Apakah bisa afirmasi? Bisa apa? Afirmasi dok, enggak afirmasi itu apa ya? Ngomong ke diri sendiri gitu loh dok. Oh gitu. Iya. Kalau sebenarnya Sugesti diri sendiri mungkin ya. kalau itu sebenarnya lebih susah kalau ngomong sugesti karena tergantung psikis ibunya. Ada orang yang easy going, nyantai aja begitu. Ah ini plasenta previa, SC ya sudah SC. Ada yang orang karena kan orang kita tuh mindsetnya itu takut dengan operasi. Itu yang bermasalah kan di situ. Begitu dibilang plasenta previa, kenapa jadi panik? Karena dalam bayangan oh nanti operasi macam-macam. Kalau saran saya dengan ibunya stres, dengan ibunya beban, itu akan memperparah kondisi. Lebih mending coba terima keadaan, jadi apa yang bisa dilakukan, optimalkan perkembangan bayinya. Jika sewaktu-waktu perdarahan dilahirkan lebih cepat, bayinya sudah siap. Jadi memang harus mensugesti positive thinking paling penting untuk kasus seperti ini. Ya, memang waktu itu kalau terjadi pendarahan itu memang down-nya sebagai ibu itu luar biasa. Makanya butuh support dari orang-orang terdekat, terus sering banyak berdoa, terus ini memang mengafirmasi positif diri sendiri itu penting banget untuk para bunda yang plasenta previa. Positive thinking, terus Positive jangan thinking. jangan terlalu banyak. Yang satu lagi medsos ini kadang-kadang pengaruhnya jelek. Jadi harus pinter-pinter main medsos emang dong. pinter-pinter medsos. Jadi kadang-kadang ketika browsing itu akan keluar cerita macam-macam di medsos. Kalau misalnya gini, kalau kita seorang dokter, ketika kita baca misalnya yang di internet, kita sudah ada dasar ilmunya. Jadi kita bisa memilih, oh ini kita bisa milih. Tapi ketika orang awam dia bermedsos, kemudian nyari tentang satu penyakit, dia nggak ada filter, jadi diraup semua. Makanya di Google itu ada loh, kalau nggak salah saya pernah baca, di Google itu jangan sekali-kali kita mencari symptom. Symptom itu gejala. Contoh kasus gini, misalnya saya sakit kepala, coba cari sakit kepala. Kenapa? Keluar nanti tumor, kanker. Jadi keluar macam-macam yang bukan kita makin hilang sakit kepalanya, makin stres dengan itu. Makanya jangan cari simptom di ini. Dan tadi contoh kasus misalnya kayak hari-hari di bawah, dicurhat mak-mak kan biasa tuh di medsos. Mulailah cerita yang macam-macam yang bukan malah membantu, malah mendownkan orang yang ini. Jadi ya itu sih harus pintar-pintar bermedsos, positive thinking yang paling penting, cari informasi dari yang kompeten. Jadi tanyakan sama dokter yang nangani, kemudian apa yang harus dilakukan, semua ada solusi. Kok kereta aja yang serem aja solusinya ada, jadi nggak usah stres gitu. Iya, betul banget. Ini dokter, saudara saya plasenta previa hampir totalis, bed rest terus, alhamdulillah orang desa, dia bisa lahiran normal di bidan. Itu bagaimana ya dok? Apakah ada resiko pasca melahirkannya? Saya kadang-kadang agak bukan malas menjawab ya. Kalau misalnya pertanyaan dok tetangga saya, dok adik saya, dok itu sesuatu hal yang sangat nggak bisa kita pegang. Tingkat pasien sendiri yang bercerita tentang dia sendiri belum tentu benar. Apalagi katanya, sering tuh katanya ini. Jadi kalau misalnya yang jelas gini, kalau memang benar plasenta previa totalis, mustahil dia bisa lahir normal. Itu aja udah nggak nyambung gitu kan. Gimana dia bisa lahir normal sedangkan pintunya ketutup? Iya benar, ketutup pintu ya dok ya. Pintunya ketutup, jadi kalau mau lahir kita harus buka jendela. Jadi buka pintu lain, nggak bisa lewat situ. Jadi kalau misalnya gini lah, dokternya mendiagnosa plasenta previa totalis, terus tiba-tiba ibunya lahir normal.
Cuma satu kemungkinan, dokternya salah diagnosa, Oh iya, iya, ya kan? iya betul, iya betul. Tinggal itu Iya, kemungkinannya. Jadi kalau pasiennya lahir di bidan normal, berarti bukan placenta previa totalis. Mungkin aja tadi placenta previa yang lateral, bisa placenta letak rendah, yang jelas bukan totalis. Apakah ada resiko? Enggak. Sebenarnya resiko perdarahan pasca salin tetap ada. Makanya biasanya kalau placenta previa totalis, kalau kita lakukan persalinan, biasanya kita bantu dengan obat-obat untuk membantu kontraksi, untuk mengurangi resiko perdarahan pasca salin. Jadi resiko perdarahan setelah melahirkan juga masih tinggi pada pasien-pasien dengan placenta previa. oke. Dok, kalau udah usia 29 minggu ada flek, itu tuh menandakan placenta previa atau enggak? Tapi harus tetap dicek ke USG ya, Dok ya? Tetap harus menentukan USG. Jadi gini, tidak semua darah yang keluar lewat bawah pada kehamilan akhir itu adalah placenta previa. Jadi bisa saja memang mulai membuka jalan lahirnya. Di rahim bagian bawah itu ada pembuluh darah kecil. Jadi kalau orang mau melahirkan kan kadang-kadang juga ada keluar darah. Ya. Tapi dia biasanya bercampur dengan lendir. Nah, tidak semua darah keluar itu adalah placenta previa. Jadi bisa karena pembukaan jalan lahir. Bisa juga tumor. Kadang-kadang ada tumor di bagian leher rahimnya. Misalnya orang kanker serviks ada, kanker serviks hamil ada. Ternyata perdarahannya bukan karena ari-ari, tapi dari tumor yang di dalam rahim. Jadi tetap kalau keluar darah, periksakan untuk menentukan ari-arinya dan menentukan kira-kira keluar darahnya dari mana. Jadi tidak semua darah yang keluar itu penyebabnya placenta previa. Di USG berapa minggu udah kelihatan placenta previanya, Dok? Seperti kita bilang tadi, dari awal kehamilan kita sudah bisa menentukan posisi ari-ari, tapi baru kita jadi diagnosa sesudah 27-28 minggu. Berarti kehamilan 9 minggu udah bisa terlihat ya, Dok? Bisa, kita bisa lihat. Tapi kalau saya cenderung untuk hamil-hamil awal nggak ngomong dulu. Okay. Selama ibunya nggak ada keluhan, nggak ada keluar darah, kita nggak ngomong dulu, Bu, ini placenta previa. Yang ada stres ibunya. Udah down duluan. Iya. Paling nanti kita ngomong secara halus, Bu, ini ari-arinya agak di bawah, Bu, ya. Jadi sebisa mungkin Ibu jangan terlalu capek dulu, karena ini biasanya nanti akan mudah berdarah. Jadi kadang-kadang Ibu naik motor, kemudian kadang-kadang kena goncangan itu mudah berdarah. Tapi kita nggak ngomong-ngomong placenta previa dulu. Soalnya rodo alergi itu kena kata-kata placenta previa. Terus nggak apa-apa. Benar. Nggak apa-apa, Dok. Ya nanti kita lihat. Kalau nanti kan dia kalau nanti makin lama makin besar. Berdoa aja nanti dia berkembangnya ke atas sehingga nanti bisa lahir normal. Nanti di 27 minggu baru kita menentukan. Jadi kata-kata placenta previa itu saya nggak keluarkan di trimester pertama. Tapi ya gambarnya tentu kita kasih tahu. Kalau kita bilang oh normal-normal aja pulang-pulang dia hubungan perdarahan, ya salah gitu kan. Jadi tetap Bu ini ari-arinya agak di bawah Bu ya. Jadi hati-hati Bu nanti kalau untuk aktivitas gini-gini. Tapi nggak keluar kata-kata placenta previanya enggak. Cuman kalau ada ari-ari di bawah ya nama lainnya kan placenta previa. Ya. Gitu. Ini ada pertanyaan nih, Dok, dari Dava Grosir Bed Cover. Dok, apakah placenta akreta bisa terdeteksi sejak awal? Saya kemarin placenta letak rendah sampai sekarang kadang masih flek tapi agak kuning. Normalkah, Dok? Dulu flek-flek coklat tapi 1 bulan terakhir flek kuning tapi hanya keluar. Itu, Dok. Gimana? Jadi gini, kalau untuk placenta akreta itu dari awal biasanya kita udah bisa kelihatan. Jadi malah ada beberapa kasus dia ini kehamilan ketiga trimester pertama, ari-arinya itu langsung di bekas operasinya dan sudah mulai menembus. Pada kondisi seperti itu, kalau dilanjutkan kehamilannya, nanti akan jadi akreta dan malah resikonya besar. Jadi ada yang akhirnya dioperasi sebelum, jadi istilahnya di kuret ada, jadi dihentikan kehamilannya biar ari-arinya tidak menembus. Jadi ada beberapa kasus yang seperti itu. Placenta akreta, bakat-bakatnya tuh udah mulai kelihatan dari awal. Dari awal ya. Malah dari masih 6 minggu, 7 minggu aja, 6 minggu, 7 minggu, ada satu pemeriksaan yang kalau kita periksa itu bisa untuk menentukan ini kemungkinan besar akan jadi ari-ari di bawah, ini kemungkinan besar aman, kita bisa tentukan malah dari trimester pertama. Tapi nanti baru bisa lebih jelas di trimester kedua, ketika dia udah berkembang semua, baru kelihatan tembus kemana-mananya mulai. Apalagi sekarang USG udah canggih-canggih. Kita ada yang 4 dimensi, ada yang Doppler untuk melihat sejauh mana dia nembusnya.
Jadi lebih mudah untuk mendiagnosa plasenta akreta tadi. Kalau sekarang kebijakannya kalau kita curiga akreta, kirim ke Sutomo, nanti di sana dievaluasi. Kalau di Sutomo juga mengatakan oke, ini plasenta akreta, sudah, jadi langsung mereka yang nangani. Tapi kalau dari mereka ternyata enggak, ini aman, dikembalikan lagi ke kita. Jadi nanti tetap kita yang nangani gitu. Oke, oke. Ya. Ini lanjut dok, ada pertanyaan. Dok, maksud dari bayi di bawah atau bayi turun, bagaimana dok? Apa ada hubungannya dengan plasenta previa? Sekarang hamilnya 15 minggu. Ada hubungannya nggak dok? Bayi di bawah atau bayi turun? Agak susah menafsirkan pertanyaannya. Kalau untuk kehamilan 15 minggu, ya semua bayi di bawah, karena rahim juga masih di bawah. Di bawah, oke. Jadi kan belum berkembang. Jadi kadang-kadang kata-katanya agak susah karena bahasa kita dengan bahasa pasien bisa berbeda ya. Ya, Jadi ya. gini, kalau misalnya panggul ya, ini tulang panggul. Maaf ya, kalau misalnya panggul di depan itu kan ada bulu-bulunya pubes namanya. Kehamilan di bawah 10 minggu, itu rahim itu masih berada di bawah tulangnya, di belakang tulang, jadi belum bisa keraba. Mulai timbul 12 minggu mulai kelihatan. Itu nggak bisa keraba. Kalau orang ini paling kita ngeraba dari atas mulai kelihat keraba rahim. Nanti 24 minggu udah setinggi pusat. Nanti jadi posisi kalau dibilang di bawah ya karena memang hamil 15 minggu kan memang rahimnya masih di bawah. Otomatis ya bayinya di bawah. Beda lagi dengan posisi kepala turun. Kepala turun itu yang kayak kita bahas di serba-serbi trimester 3. Kapan kepala bayi mulai turun ke panggul itu lain lagi ceritanya. Itu biasa 36 37 minggu. Jadi gitu, dan itu tidak berhubungan dengan hari-hari, beda lagi bahasannya itu. Ya. Dokter, ini ada pertanyaan nih. Apa hubungannya plasenta previa dengan posisi ibu tidur miring ke kiri? Ada hubungannya nggak dok? Enggak. Nggak ada. Oke. Oke. Ini tadi udah dijawab sama dokter. Dok, saya janin umur 16 minggu sampai sekarang hamil 27 minggu didiagnosa plasenta previa, apa bisa lahiran normal? Tadi udah dibahas sama dokter Rizal, jadi mungkin ini tadi telat. Nanti ditonton lagi di IGTV. Gitu, terus dari Imrotul ini. Dok, penyebab plasenta akreta selain 2 kali SC karena plasenta penyebabnya apalagi? Jadi gini, penyebab pastinya ya tadi posisi nempel ari-arinya di mana. Jadi yang menentukan akreta yang ketebalan rahim pengaruh. Jadi biasanya karena sesar sudah 2 kali, itu bekas operasinya udah tipis. Jadi ketika tipis, bayangkan misalnya ini ada lapisan tipis, kemudian tak ambil tanaman di sini, kemudian akarnya tumbuh di situ. Kalau tanahnya masih tebal, atau gini, ada pot dengan tanah yang sedikit, ada pot dengan tanah yang banyak. Kalau tanaman tadi tak tanam di tanaman yang tanahnya banyak, dia nggak akan tembus sampai ke bawah pot. Tapi kalau tanahnya cuma segini, kemudian tak taruh bijinya di sini, tumbuh akarnya, otomatis langsung akarnya akan menembus ke bawah pot. Prinsip akreta seperti itu. Jadi akar tanamannya tadi menembus dari batas potnya. Sehingga apa? Mulai dia ke jaringan lain, ke tanah di bawahnya lagi. Nah, jaringan lain apa? Ada usus di situ, ada kandung kemih di situ. Jadi kena ke organ-organ di sekitarnya. Akibatnya apa? Akar tadi nempel di situ. Begitu kita lahirkan, kita lepas, nggak bisa. Katut. Jadi kandung kemihnya ikut, ususnya ikut. Itu resikonya di situ. Paling banyak ditemukan pada pasien-pasien bekas sesar 2 kali. Apakah 1 kali tidak ada? Ada. Ada juga pasien yang 1 kali, BSC 1 kali, ari-ari di depan, akreta, ada. Jadi tidak mesti 2 kali. Makanya tapi istilahnya kalau plasenta akreta ini kan ada ininya, indeksnya gitu, indeksnya. Kalau indeksnya berapa, ini udah akreta, kalau indeksnya berapa, ini belum. Jadi bekas sesar 2 kali itu sudah indeksnya udah tinggi gitu. Jadi begitu di dalam udah hampir akreta gitu. Jadi tidak mesti plasenta akreta. Apa karena SC 2 kali, 1 kali pun mungkin. Ini kalau kehamilan pertama dok, kemungkinan kehamilan pertama saya belum pernah ketemu akreta. Tapi kalau pasien bekas ini ada pasien dia kehamilan yang kuret terus, dia udah kuret 4 kali.
baru ini hamil yang cukup bulan. Ternyata nempel banget ada karena kuretnya tadi. Oh, Tapi kalau hamil pertama belum pernah kuret, belum pernah apa-apa, belum pernah ketemu yang di akreta. oke. Dok, masih ada kemungkinan apa enggak usia janin usia 30 minggu yang sungsang bisa berubah posisi? Oh, ini tentang sungsang. Terus dan masuk panggul sementara di minggu 25 didiagnosa placenta previa. Kalau udah di atas 27 sudah placenta previa aman gitu ya, Dok ya. Terus beda sama sungsang ya. Kalau sungsang nanti cek Lain di cerita IGTV lagi. Lain Iya, cerita lagi. gitu. Nah. Lain cerita lagi gitu. Nggak, ini ada komen lucu dari Bu Roslina. Dok, dokter saya kalau habis USG langsung main HP, jadi nggak bisa nanya-nanya. Kasihan banget kamu, Bu. Ya udah pindah dokter aja, Bu. Carinya nggak main HP. Apa kalau nggak jauh-jauh dari Jombang ke dokter Rizal aja. Kalau saya pun kalau pakai misalnya pas kadang-kadang kita kan nggak bisa nyalakan juga. Jadi pas lagi periksa tiba-tiba ada konsulan dari rumah sakit kita harus jawab. Tapi biasanya kalau saya bukan, Bu sebentar Bu ya, saya jawab pertanyaan ini juga kan orang kadang-kadang lahiran nggak tahu kita jam berapa. Tiba-tiba lagi praktek misalnya lagi periksa ada yang dari rumah sakit nelfon, oh, pasien udah gini-gini kan kita tetap harus bukan main HP sih Bu yang menerima konsulan. Lain kalau misalnya habis USG main game itu nemen keterlaluan. Tapi kalau jawab telepon dari rumah sakit ya rasanya enggak apa-apa, Bu. Oke, bentar. Ini Dok. Saya di 31 minggu divonis placenta previa ukreta. Tapi saya berusaha sebulan selalu sujud dan berdoa, selalu berpikir positif dan yakin bahwa Allah pasti bisa merubah. Tetap berusaha ya Dok ya, tapi Tuhan tetap yang menentukan. Tapi kalau secara kedokteran itu kalau udah 31 minggu lebih baik sesar ya Dok ya. Divonis dari B positif ya kan. Kalau 31 minggu dikatakan akreta. Kalau akreta itu biasanya memang akreta itu bukan diagnosa yang sembarangan, Ibu. Jadi misalnya gini, saya punya pasien, kemudian saya curiga ini akreta, saya nggak langsung mengatakan Ibu akreta, Bu ini saya curiga hari-hari Ibu ini nempelnya sampai ke dalam. Jadi saya rujuk ke rumah sakit yang lebih besar, nanti di sana diperiksa lebih dalam. Kalau di sana nanti tim, jadi ada timnya, nggak langsung sekali periksa akan divonis nggak. Jadi biasanya dari kita ngerujuk, dari nanti kita rujuk ke dokternya, dari dokternya, oh ya benar ini plasenta akreta. Setelah itu apa? Dilakukan pemeriksaan pemetaan, jadi dipeta semua, hari-harinya sampai kemana tembusnya, organ apa aja yang kena, nanti menentukan operasi siapa aja yang ikut. Oh ini kandung kemihnya udah kena. Gimana kita tahu kandung kemih udah kena? Pipisnya mulai merah, mulai keluar darah ketika pipis. Kemudian ususnya kena, ketika buang air besar sudah mulai hitam. Jadi itu ini semua dinilai semua dan ada timnya. Begitu nanti udah oke, ini nggak bisa kita harus lahirkan, tim ini ikut semua. Makanya ada di Surabaya itu ada tim akreta namanya. Tim akreta itu terdiri dari dokter kandungan, dokter anestesi, dokter bedah urologi, sama bedah digestif. Jadi rame-rame keroyokan sudah di situ. Jadi nggak mudah mengatakan akreta itu nggak mudah. Jadi kalau nanti sudah definitif, ya sudah ikuti aja alurnya dan berdoa aja yang banyak. Positive thinking yang penting. Ini dokter, ini udah tinggal terakhir, udah 1 jam ternyata pertanyaannya masih banyak seperti biasa lah dokternya. Nah ini ada pertanyaan nih dok, dokter Rizal kalau boleh tahu prakteknya di mana? Ini berarti baru follow dokter Rizal nih, baru tahu. Di mana dokter? Saya praktek di rumah aja soalnya udah pensiun, jadi nggak di rumah sakit. Di Jombang tempatnya. Di Jombang. Ini ada pertanyaan, tanya ini dok. Dok saya dari Bogor, boleh nggak saya lahiran di tempat dokter? Gimana dok? Ini berarti followernya Bambi dan dokter Rizal ini dok. Jadi selalu ngikutin gitu kan. Jadi sebenarnya kalau saya tidak pernah menganjurkan pasien-pasien untuk lahiran jauh-jauh itu nggak pernah menganjurkan. Kalau di Bogor banyak kok dokter-dokter di Bogor yang banyak. Cuman kadang-kadang ada yang pasien kayak ngidam. Saya pernah dari Batam,
Jadi dari Batam ke sini, lahiran, setelah lahiran balik lagi ke sana. Sampai tatanya nginep di hotel, kemudian lahiran. Terus Bu, ngapain maksa kayak gini sih Bu? Resikonya loh gini. Saya sudah ngidam dok dari pertama sebelum hamil, kalau lahiran harus ke sana gitu. Ya saya nggak bisa mencegah, tapi saya tidak nganjurin. Jadi tetap kalau lebih aman cari tempat yang terdekat karena lahiran itu kan bukan bukan apa ya, bukan kayak datang ini ada perawatan nanti setelah perawatan baliknya juga susah. Ya itu sih Bu, lebih banyak kok di Bogor yang bagus-bagus kok. Tinggal cari aja yang mana Ibu srek, kemudian nyaman sama dokter itu di situ. Jombang kejauhan Bu, walaupun pakai tol, tapi ada loh dari Jakarta ya ada sampai Papua ya pernah. Jadi kita paling senyum-senyum aja lah. Bu nekat-nekat Ibu ini. Oke, saya aja kalau kepikiran kalau hamil lagi mau ke Jombang aja deh dokter. Tapi masih dekat dari Sidoarjo ke Jombang. Kalau Sidoarjo banyak. Sidoarjo, Mojokerto, Kediri itu udah biasa. Kadang-kadang yang kita ketawa itu kalau datang dari Batam, Kalimantan, yang Papua ya pernah ada gitu. Jadi 36 minggu udah mulai ke sini. Jadi ngekos, kemudian 37 lahiran sampai Bu ada saudara di sini. Enggak, tapi ya sudah memang pingin di sini katanya. Aduh, pusing ya. Nanti keluar-keluar lahirnya mirip dokter Rizal ya anaknya. Jangan. Bahaya itu. Oke, dokter, terima kasih banyak, dokter Rizal. Oke. Ini karena apa? Sudah 1 jam gitu, jadi ada pesan-pesan nggak dok? Penutup terakhir. Ya itu aja sih Bu. Jadi kalau misalnya Ibu di diagnosa, saya nggak pernah pakai kata vonis ya, karena vonis itu kalau periksanya ke hakim baru divonis. Kalau di dokter kita nggak pakai vonis, di diagnosa placenta previa, jangan langsung berkecil hati, stres. Ikuti aja pemeriksaannya, karena nggak semua placenta previa harus sesar, ada placenta previa yang bisa kita lahirkan normal. Yang paling penting adalah positive thinking dan jangan jadi beban pikiran, karena beban pikiran itu akan menyebabkan stres. Stres itu malah menyebabkan tensi meningkat, malah timbul komplikasi lain yang kita tidak harapkan. Dijalanin aja, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Mau lahiran normal atau sesar itu biar Tuhan yang menentukan, bukan gara-gara sesar ibu jadi nggak jadi seorang ibu, enggak. Yang penting yang mana yang terbaik bagi ibu dan bayi, sudah jalanin aja, nggak usah dengarkan kata-kata netizen yang tidak positif. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak dokter Rizal. Next, Sama-sama. semoga kita bisa live lagi bareng dokter Rizal. Kita akan bahas Ya. topik yang lain. Gitu. Terima kasih banyak dokter, sehat Ya. terus. Amin, amin, amin. Tetap selalu sharing-sharing bareng kita. Terima kasih buat semuanya, teman-teman di Babi juga. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gitu aja live kita malam ini. Nanti kalau ada yang ketinggalan, bisa langsung lihat dari awal di IGTV-nya Bambi gitu. Jadi memang saya setiap live memang akan selalu save, cuman kalau mamanya bisa langsung tanya bareng dokter ke dokternya itu kan lebih enak gitu ya. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Stay safe, stay healthy, tetap social distancing. Assalamualaikum, selamat malam.